Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita, kebersamaan kita, dan jamaah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah bersama, tangan Allah berada di kebersamaan atau di jamaah. Al barakatu fil jamaah. Keberkahan itu ada dalam jamaah. Mudah-mudahan dengan jamaah ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, di mana semua manusia berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "An-nasu a'daun majahidu." Manusia itu memusuhi atau tidak suka terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Atau ada ungkapan bahasa kita, banyak orang meremehkan atau banyak orang yang cuek, bahkan tidak menghiraukan karena faktor tidak tahu atau karena faktor belum tahu. Bisa jadi kenapa manusia lalai dengan perintah Allah, atau manusia itu tidak menghiraukan tempat kembalinya kelak, atau manusia seakan-akan cuek, terlebih kaum muslimin dengan kondisinya saat ini dan tidak memperhatikan serta tidak membuat persiapan untuk kehidupannya di kemudian hari atau di alam akhirat, atau yang paling dekat itu di alam barzakh. Tidak senang, tidak suka, cuek, itu karena faktor diantaranya tidak mengetahui atau jahilu, atau bahasanya belum mengerti. Maka kita perlu untuk mengetahui dan harus mengerti, sehingga kita akan senang dengan persiapan kehidupan kita yang akan datang. Ketika pertama kali neraka diciptakan, para malaikat itu semuanya ketakutan. Jadi pertama Allah ciptakan neraka itu, Pak Bu, malaikat itu pada takut dan khawatir. Nah, suatu saat Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan desiran neraka. Jadi desiran neraka itu kalau kita pernah dengar ada desiran api. Kalau api menyala, yang paling dekat dalam rumah kita itu kompor gas. Langsung ada suara desirannya. Atau kalau kita pernah dengar kebakaran, desiran api kebakaran, atau ada api-api yang lain. Suatu saat Allah dengarkan desiran neraka kepada para malaikat,
maka seluruh malaikat di 7 langit semuanya tersungkur karena ketakutan. Jadi tidak main-main. Bayangkan, baru dengar desiran saja. 7 malaikat yang berada di seluruh malaikat yang berada di langit 7 langit itu semua tersungkur karena ketakutannya. Maka saat itulah Allah berfirman kepada malaikat, bangkitlah, angkatlah wajah kalian, karena sesungguhnya kalian semua wahai para malaikat itu diciptakan untuk taat, sementara neraka diciptakan kepada orang yang membangkang dan tidak taat kepadaku. Maka saat itu para malaikat pun baru mereka bangun. Nah, malaikat baru merasa agak tenang ketika diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Ada yang perlu kita ambil pelajaran, Pak Bu. Bagaimana para nabi dulu ketika mereka diperlihatkan oleh Allah tentang neraka, maka mereka pun sangat ketakutan, dan bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi itu sangat khawatir dan sangat cemas dalam menghadapi akhirat nanti, karena mereka sudah menyaksikan sebagian, mereka sudah tahu sebagian tentang neraka, dan bahkan mereka sudah secara langsung melihat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, minimal kita pertama dalam sehari itu minta perlindungan dari neraka itu sebanyak 3 kali. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya hambaku ini sudah minta kepadaku untuk berlindung dari neraka, maka saksikanlah aku akan melindungi mereka. Itu minimal 3 kali. Oleh karena itu kita biasakan setelah sholat, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Maka kata Pak Jupri itu, kalau zikir itu bersuara katanya, pakai suara. Biar jelas minta doanya itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selanjutnya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari neraka. Bayangkan kalau sehari semalam kita 5 kali, berarti 15 kali. Berarti kita sudah menjalankan sunnah Rasul untuk meminta perlindungan dari neraka itu minimal sehari 3 kali. Kita justru 15. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan setelah kita minta perlindungan dari neraka, Rasulullah berpesan minta juga jangan hanya berlindung dari neraka, tapi minta masuk surga. Maka para ulama kita itu memberikan kita pelajaran, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga Darussalam. Berarti kalau sehari semalam kita jamaah, itu 5 kali kita minta berlindung, lebih dari target. Nah, ini kalau kita beranggapan kita diajarkan untuk berdoa. Kalau kita sholat sendirian belum tentu Pak Bu, belum tentu kita untuk membaca itu. Kadang-kadang di perjalanan setelah sholat langsung cabut karena takut ketinggalan. Rasulullah mengajarkan kepada kita 3 kali minimal sehari semalam untuk pertama meminta terhindar dari neraka. Yang kedua, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita banyak sekali baik itu doa dari Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita agar senantiasa terhindar dari neraka. Karena dahsyat neraka itu belum kita ketahui secara detail. Bahkan mau makan saja Pak Bu, kita baca doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Minta dihindarkan dari api neraka. Mau makan saja Pak Bu. Makan saja kita disuruh untuk menghindari dari api neraka. Begitu seriusnya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk terus agar terhindar dari api neraka. Tadi Bapak Ibu udah doa belum Pak Bu? Atau langsung masuk tadi? Sudah doa, alhamdulillah. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya neraka. Rasulullah mengajarkan kita di setiap kesempatan untuk senantiasa memohon ampun untuk terhindar dari api neraka. Di antara sifat-sifat neraka itu mengeluh Pak. Mengeluh, ada keluhan neraka yang diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala. Ya Rabbi akala ba'di ba'dun faja'ala laha nafasaini nafasun fis syita wa nafasun fis shayfi bi asyaddi ma tajidu minal bardi min zamhariraha wa asyaddu ma tajidu minal harri min samumiha. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi neraka ini pernah mengeluh Pak Bu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, telah memakan, istilahnya memakan di sini adanya sesuatu yang hilang, sebagian antara bagian satu dengan yang lain di antara neraka itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka itu dua kali tarikan napas. Jadi neraka itu Pak Bu kerja terus, apinya menyala dari diciptakan sampai sekarang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan, seakan-akan kita gambarkan kita tidak bernapas. Bagaimana orang tidak bernapas? Sungguh sangat sulit. Neraka itu kerja terus, apinya menyala. Setelah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan neraka itu untuk bernapas 2 kali dalam setahun. Faja'alallaha nafasain. Allah jadikan neraka 2 kali bernapas. Sekali neraka bernapas, maka terciptalah musim panas. Kemudian sekali lagi neraka itu bernapas, maka terjadilah musim dingin. Ini hadisnya ini sahih dari akhrajahul Bukhari Muslim 2 pakar hadis. Jadi kalau panas terus Pak Bu, panas terus berarti nerakanya belum bernapas yang kedua kali. Baru dalam kondisi marah. Maka sebelum kiamat, ciri-ciri sebelum kiamat itu ada 3 tahun berturut-turut kemarau, tidak turun hujan. Berarti berapa lama neraka itu tidak bernapas? 3 tahun tidak bernapas. Persiapan untuk meledakkan apinya menyiksa manusia. Faja'alaha nafasaini, dia diberi oleh Allah 2 kali bernapas dalam setahun. Napas pertama tercipta musim panas, napas yang kedua bernapas yang kedua terciptalah musim dingin. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada doa Pak Bu, doa ketika kita dalam keadaan mendapati atau mengalami
kepanasan atau kedinginan. Saya bacakan hadisnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Al-Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri atau an Ibn Hujair Al-Akbar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu har alqallahu sami'ahu wa basarahu ila ahli samai wa ahli al-ardi. Fa idza qala al-'abdu la ilaha illallah ma ashadda haran hadzal yaum Allahumma ajirni min harrin nari jahannam. Qala Allahu li jahannam inna 'abdan min ibadi istajara bi minka wa inni ashhaduka anni ajartahu. Wa idza kana yaumu syadidul bardi alqallahu sami'ahu wa basarahu ila ahli samai wa ahli al-ardi. Fa idza qala al-'abdu la ilaha illallah ma ashadda barada hadzal yaum Allahumma ajirni min zamharira jahannam. Qala Allahu li jahannam inna abdan min ibadi qad istajara bi minka wa min zamharika ashhaduka anni qad ajartahu." Ringkasnya begini Pak Bu. Ketika kita mengalami suasana atau cuaca yang panas, baik itu panasnya bukan karena kemarau, atau suatu saat kita mengalami cuaca yang sangat panas, maka saat kepanasan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memasang penglihatan dan pendengarannya, mendengar siapa di antara hambaku yang mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya betapa panasnya saat ini, aku berlindung darimu ya Allah dari panasnya neraka jahanam." Maka saat itu Allah berkata kepada jahanam, "Wahai jahanam, saksikanlah bahwasannya hambaku ini sudah minta kepadaku untuk terhindar dari panas neraka jahanam, maka aku akan hindarkan dia dari neraka jahanam." Walaupun bukan musim panas, andai kata kita merasakan ada panas yang tiba-tiba, ada panas yang tiba-tiba datang kepada kita, maka ucapkan saat itu. Pakai bahasa Indonesia aja. Tidak usah pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab nanti bingung. Intinya apa? La ilaha illallah pertama kali. Pakai kalimat tauhid. Setelah itu ucapkan, "Ya Allah, panas senian hari ini. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari panasnya neraka jahanam." Saat itu Allah langsung berkata kepada neraka jahanam, "Ya jahanam, saksikan hambaku ini barusan minta kepadamu berlindung dari panasmu. Akan aku hindarkan kelak dia dari panasmu jahanam." Itu doa di suasana panas. Lalu saat dingin, tiba-tiba dingin kita kedinginan. Bukan berarti karena kedinginan nyemplung ke dalam lautan, tidak. Tapi kita dalam suatu kondisi tiba-tiba dingin menyerang kita, maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memasang pendengaran dan penglihatannya. Ini bukan berarti Allah tidak mendengar, tidak melihat Pak Bu, tetapi Allah ingin menunjukkan keseriusannya kepada kita, kepada hambanya. Saat suasana dingin, cuaca dingin, saat itu Allah pasang pendengaran dan penglihatannya. Sekali lagi, bukan Allah tidak maha mendengar, tidak maha melihat, tidak. Tapi untuk menunjukkan keseriusannya, ingin mendengar siapa di antara hamba-hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu dia melanjutkan, "Ya Allah, betapa dinginnya saat ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dinginnya zamzahir jahannam." Zamzahir jahannam, zamzahiro. Coba Bapak Ibu kita ucapkan zamzahir. Zamzahir. Zamzahir jahannam. Zamzahir itu Pak Bu, telaga semacam sumur berada di dasar neraka jahanam yang dinginnya andai orang masuk dalam sumur itu,
maka tubuh-tubuhnya ini terpisah, terpotong saking dinginnya. Bayangkan dinginnya, seperti apa dinginnya? Bapak Ibu pernah merasakan dingin? Pak Haji Ahmad di Madinah minus berapa, minus paling dingin? Minus 4. Pernah, Pak Haji? Minus 12. Plus 12. Belum minus. 10. Plus, baru plus, belum minus. Pernah nggak kita merasakan dinginnya? Kulkas itu minus berapa itu, Pak? Tapi kalau anak-anak pas lagi panas masuk kulkas dia. Oh, minus 4 pernah saya dapat cerita dari adik. Tahun lalu dia ke Turki, ke salju itu minus 4. Tidak tahan lama. Kok cepat nian masuk ke mobil? Tidak tahan katanya dingin. Itu minus 4. Nah, zamharir jahanam ini, itu dinginnya bisa dibayangkan. Masuk ke sana, itu tubuh-tubuh kita langsung terpisah. Copot saking dinginnya. Nah, kita bayangkan. Kita disuruh untuk berlindung dari dinginnya jahanam. Ini Pak Bu, neraka ini yang kita ceritakan itu baru tingkat paling tinggi. Maaf, kalau di dalam Al-Quran itu, kalau derajat itu namanya untuk surga. Tapi kalau neraka namanya darkun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, dark. Jadi ada 7 tingkatan neraka. Pertama jahanam. Jadi jahanam itu neraka yang paling tinggi. Neraka yang paling tinggi. Itu namanya jahanam. Untuk siapa? Itu untuk umat-umat Muhammad. Jadi umat Muhammad itu masuknya nanti kalau ada yang durhaka segala macamnya, itu masuknya di neraka jahanam. Neraka jahanam ini nanti akan kosong. Kosong, sudah kita sampaikan kemarin, syafaat, akhirnya neraka jahanam ini kosong. Yang paling bawah itu namanya hawiyah. Neraka yang paling bawah itu namanya neraka hawiyah. Kalau orang sudah masuk neraka hawiyah, itu tidak bakalan keluar lagi. Bahkan jahanam, Pak Bu, jahanam ini berdoa kepada Allah. Berdoa jangan sampai ada sumur telaga ataupun semacam air telaga atau danau wallahu alam yang sampai sekarang belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Engkau buka saat ini sumur yang berada di neraka paling bawah. Jangan dikira ada sumur orang-orang neraka, ayo ke sana. Karena di sana dingin, udah tambah parah dinginnya. Bayangkan dingin tadi sampai tubuh kita tercopot. Nah, neraka saja berdoa, ya Allah jangan sampai terbuka saat ini sumur yang berada di dalam neraka hawiyah yang paling bawah. Kenapa? Karena saking takut, saking dahsyatnya siksaan yang berada di neraka hawiyah yang paling bawah tadi, orang kalau sudah masuk udah bakalan keluar. Itu siksaan paling bawah. Nanti kita bahas siapa saja orangnya di hawiyah. Kita cukup bahas dulu saja itu neraka jahanam, karena neraka jahanam itu neraka yang paling atas. Seperti apa? Neraka jahanam nanti Pak Bu di padang mahsyar akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam. Neraka jahanam itu luasnya. Rasulullah pernah bersama para sahabat. Ketika Rasulullah dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara dentuman. Dentuman yang sangat dahsyat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, suara apakah itu?" Lalu Rasulullah bersabda, "Itu suara batu yang dijatuhkan sejak 70 tahun yang lalu, baru sekarang sampai di nerakanya, di dasar neraka." Bayangkan luas dalamnya neraka itu Pak Bu. Batu jatuh 70 tahun baru sampai dasarnya.
Kalau langit dari angkasa jatuh ke bumi, itu berapa lama? Astronot naik paling lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun ke angkasa. Kalau jatuh lebih cepat lagi jatuhnya. Nah, sedemikian luasnya angkasa raya dari angkasa ke bumi, itu paling lama benda jatuh sampai ke bumi, bekas-bekas bekas astronot, paling lama setahun bekas-bekasnya jatuh. Ini 70 tahun. Kita bayangkan betapa dalamnya neraka itu. Batu, kata Rasulullah, dijatuhkan 70 tahun yang lalu, baru sekarang nyampenya. Itu sudah apa? Wallahu alam. Itu sifat-sifat di antara neraka. Kita kembali ke neraka jahanam. Jadi kita bayangkan tadi Pak Bu, ketika kita mendapatkan situasi yang panas, maka saat itu kita harus berdoa kepada Allah. Diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya Allah, betapa panasnya hari ini, aku berlindung kepadamu dari panasnya neraka jahanam. Ketika dingin tiba-tiba menyerang, maka kita berdoa saat itu. La ilaha illallah, ya Allah, betapa dinginnya cuaca saat ini, aku berlindung kepadamu dari dinginnya Zamzahir Jahannam. Jangan lupa, Zamzahir Jahannam. Zamzahir itu nama sumur yang berada di neraka Jahannam. Itu kalau dulu Pak Bu, itu kita memang kalau kita ini kurang mengerti ketika kita mendalami Al-Quran, kurang memahami mendalami Al-Quran, itu beda rasanya ketika kita memahami. Zaman Rasulullah pernah sholat sendiri di masjid. Tiba-tiba ada wanita Badui lewat, jadi makmum di belakang Rasulullah. Sholat di belakang Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca salah satu ayat Al-Quran, potongannya tentang neraka yang berbunyi, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Dari surat Al-Hijr ayat 44. Sampai saat itu wanita tadi jatuh pingsan. Saking dahsyatnya jatuh pingsan, gerbuk. Rasulullah sampai tahu membatalkan sholatnya. Dibatalkan sholat Rasulullah, disadarkan orangnya. Karena Rasulullah kaget, tadi sholatnya sendirian. Tiba-tiba ada suara jatuh yang sangat keras. Jadi kalau indikasi orang yang jatuh sangat keras itu berarti ada sesuatu yang sangat fatal. Rasulullah sampai batal sholatnya. Kemudian disadarkan wanita tadi. Setelah disadarkan dicerita, apa yang menyebabkan kau pingsan? Ya Rasulullah, apakah nanti saya di neraka akan disiksa seperti dari kandungan ayat yang kau baca tadi? Jadi wanita ini memahami. Kalau orang Arab ya paham. Kalau baca Al-Quran pasti paham karena bahasa mereka. Ditafsirkan di ayat itu, neraka jahanam itu punya 7 pintu. Jadi 7 pintu, masuk pintu pertama siksaan khusus untuk ini, untuk itu. Setiap pintu itu ada siksaannya. Double. Jadi masuk ke pintu, baru masuk satu disiksa. Siksa yang model ini. Yang kedua, masuk pintu kedua, siksa lagi. Terbayang oleh wanita tadi. Jangan-jangan saya nanti masuk neraka disiksa begitu dahsyatnya. Rasulullah bersabda kepada wanita, begitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita tadi berkata, ya Rasulullah, saksikanlah olehmu ya Rasulullah, aku memiliki 7 budak. Maka semuanya aku merdekakan ya Rasulullah. Karena aku takut, aku zalim kepada budak-budakku, sehingga sekarang aku lepaskan, aku merdekakan. Maka dimerdekakanlah 7 budak tadi. Maka wanita itu tadi meninggal seketika. Begitu meninggal, maka datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni wanita ini karena takutnya dengan neraka.
Jadi rasa takut kita Pak Bu dengan neraka, dengan siksa neraka itu menyebabkan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita suatu saat ingin berbuat maksiat, ingat-ingat neraka. Bayangkan di dalam neraka, bagaimana dahsyatnya neraka yang akan kita bahas nanti. Dengan rasa takut kita, baru rasa takut aja dengan neraka, Allah bisa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi Allah mengampuni kita dari dosa-dosa kita, bahkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi rasa takut saja sudah menyebabkan kita mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usikum nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat juga untuk diri saya pribadi. Andai kata Pak Bu, kita baru maksiat, kita bayangkan neraka. Baru dikit kita bayangkan tadi. Seperti apa neraka? Neraka jahanam itu nanti pada mahsyar didatangkan oleh Allah. Neraka jahanam itu Pak Bu punya 70.000 kendali. Maksud kendali itu kalau kita bayangkan Pak Bu, ini mohon maaf bukan berarti ini neraka, tidak, ini jeruk. Nanti Bapak kira ini neraka. Ini saya ibaratkan neraka jahanam. Dia punya 70 kendali semacam tali. Semacam tali itu punya 70.000 kendali. Setiap satu kendali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Saking dahsyatnya neraka jahanam ini, ketika manusia di padang mahsyar, neraka jahanam didatangkan oleh Allah, padahal neraka jahanam itu dipegang oleh 70.000 malaikat yang memegang 70.000 kendali. Berapa banyaknya? Hampir saja terlepas neraka jahanam itu dan hampir menghantam seluruh manusia yang berada di padang mahsyar. Kalau tidak karena mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalau tidak karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka neraka jahanam itu pasti akan menimpa manusia di padang mahsyar. Rasulullah bersabda dengan kemuliaannya, wahai neraka jahanam, kembalilah engkau ke tempatmu. Malaikat 70.000 memegang 70.000 kendali, tidak mampu untuk menahan jahanam untuk menghabisi manusia di padang mahsyar. Bukan karena berkah dan rahmat Allah kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan Muhammad mengatakan, ya jahanam, kembalilah engkau ke tempatmu. Balik nerakanya Pak. Mulia sekali Nabi kita. Malaikat 70.000 tidak mampu mengendalikan neraka. Rasulullah dengan izin Allah mampu membalikan neraka jahanam. Dahsyatnya neraka jahanam. Kita bisa bayangkan, itu baru jahanam. Jahanam itu paling atas Pak Bu. Hawiyah yang saya sampaikan tadi itu khusus untuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ciri orang munafik ada 3. Bohong, dusta, bohong, terus ingkar janji, kemudian diberi amanat, hianat itu hawiyah yang paling bawah. Nanti kita bahas. Kita baru bahas dasarnya, baru bahas puncaknya. Ibarat api itu, apinya yang atasnya baru dibahas. Ringan. Kalau kita bayangkan umat Muhammad ini disiksa paling atas. Allah tidak mau menyiksa umat Nabi Muhammad ini di bawah. Karena apa? Karena di bawah itu jadi bahan bakarnya neraka. Bahkan di bawah itu ada sumber-sumur yang jahanam paling atas sendiri berdoa, jangan buka sekarang ya Allah. Saking neraka saja takut Pak Bu. Takut dengan sumber air, sumur yang berada di neraka dasar hawiyah. Dan di dalam itu orang-orang munafik. Yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di ayat-ayat awal itu ada orang-orang ciri-ciri orang munafik. Bermuka dua. Kalau dia ke sana, oh saya dengan kamu. Kalau dia ke sini, oh saya golongan kamu. Punya muka dua, itu orang munafik. Tempatnya innal munafiqina fit darkil asfali minan. Tempatnya itu nanti di hawiyah, paling bawah. Jangan kita. Na'udzubillah. Umat Muhammad yang durhaka itu berada di neraka jahanam paling atas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dulu dalam kisah ada, kita kenal itu seorang raja bernama Zulkarnain. Zulkarnain itu dalam Al-Quran diabadikan dia bisa menguasai kerajaan dari barat sampai ke timur. Perjalanannya luar biasa. Atas karunia Allah, atas
ilmu yang Allah berikan kepada Iskandar Zulkarnain. Kalau bahasa kita sekarang itu orang-orang barat mengatakan apa itu? Alexander the Great. Nah, Alexander the Great bahasa mereka itu kerajaan yang menguasai barat dan laut ataupun barat dan timur, bahkan sampai ke laut pun beliau sempat berkelana, diabadikan. Dalam Al-Quran bernama Iskandar Zulkarnain, dan satu-satunya kerajaan yang mampu untuk membentengi Ya'juj Ma'juj keluar dari muka bumi itu Iskandar Zulkarnain. Sampai sekarang Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar. Saking canggihnya coran timah yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain, sampai tidak bisa tembus kelompok dari makhluk Allah bernama Ya'juj dan Ma'juj. Tembok itu sampai sekarang masih kuat dan kokoh. Tembok mana yang sekokoh itu sampai sekarang? Tidak ada yang lebih kuat dari tembok yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain. Tapi suatu saat tembok itu akan hancur dan Ya'juj Ma'juj keluar, maka terjadilah kiamat. Suatu hari Iskandar Zulkarnain itu berjalan di lautan. Maka di sana dia menyaksikan ada satu gunung. Bertanyalah Iskandar Zulkarnain ini kepada gunung tersebut. Gunung, siapakah engkau? Wallahu alam bahasanya seperti apa, tapi diceritakan demikian. Iskandar Zulkarnain bertanya kepada gunung. Gunung, siapakah engkau? Maka gunung itu berkata, aku adalah Gunung Qaf. Nanti kita bahas lebih detail lagi tentang Gunung Qaf. Wahai Gunung Qaf, tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah yang engkau ketahui. Jadi Iskandar Zulkarnain ini bertanya kepada Gunung Qaf yang ada di dalam lautan. Tunjukkan kepadaku, berilah aku berita tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang engkau ketahui. Maka saat itu Gunung Qaf berkata, wahai Iskandar Zulkarnain, betapa luas dan besar dan maha dahsyatnya kebesaran Allah sehingga aku tidak mampu untuk menggambarkan, menceritakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Iskandar Zulkarnain ngotot, ceritakan walaupun sedikit saja. Maka diceritakanlah oleh Gunung Qaf kepada Iskandar Zulkarnain. Wahai Iskandar Zulkarnain, Raja yang Agung, aku akan ceritakan kepada engkau sedikit dari berita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di balik gunung aku ini, di belakang aku, kata Gunung Qaf. Wallahu alam di belakang itu entah di dasar laut lagi ataupun di belakangnya tidak dijelaskan. Ada bumi yang luasnya 500 tahun perjalanan kaki dikali 500 tahun perjalanan kaki. Jadi luasnya berapa 500 kali 500 500 berapa, Bu? Pak? 250.000 tahun perjalanan kaki. Ada bumi, kata Gunung Qaf, itu luasnya 500 kali 500 tahun perjalanan kaki. Itu luasnya. Nah, di balik belakang aku ini juga terdapat gunung-gunung es. Gunung-gunung es yang menghalangi aku dari bumi itu. Itu gambaran kebesaran. Ingat Pak Bu, tadi saya ceritakan sedikit dari kebesaran Allah. Bukan berarti yang diceritakan Gunung Qaf tadi berarti ada bumi yang luasnya 250.000 tadi, tidak. Bahkan lebih luas lagi. Lebih besar lagi. Karena Gunung Qaf tadi baru mengira. Kira-kira. Itu luasnya 500 kali 500. Nah di belakang itu ada bumi katanya. Luasnya 500 kali 500 tahun perjalanan kaki. Nah di antara itu ada gunung-gunung es. Andai kata tidak ada gunung-gunung es, maka niscaya aku akan hancur oleh karena panasnya jahanam. Ingat kata Gunung Qaf tadi, andai kata tidak ada gunung-gunung es di dasar laut ini, di laut ini, niscaya aku akan hancur karena panasnya jahanam.
Maka ada yang mengatakan, ada pendapat Pak Bu, ternyata neraka jahanam itu sudah ada dan dia ditutupi oleh lautan. Maka ada hadis Rasulullah SAW, tapi oleh Ibnu Umar ini anak Umar bin Khattab, itu masih ragu dengan hadis ini. Tapi saya ceritakan saja. Oleh Rasulullah SAW bersabda, maka janganlah kalian bepergian di lautan, kecuali satu, untuk perjalanan umroh dan haji. Karena dulu kan kita, orang zaman dahulu umroh dan haji itu bukan pakai pesawat, tapi ada melalui laut. Yang kedua, karena perang. Kalau perang boleh, tapi selain perang, selain umroh atau perjalanan umroh dan haji, maka jangan berjalan atau bepergian lewat laut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hadis ini dikomentari oleh Ibnu Umar, itu hadisnya dhaif. Tapi waspada. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, juga dikomentari hadis ini dhaif katanya. Janganlah kalian berwudu dengan air laut, karena air laut itu masuk dari kata bagian dari panasnya api neraka. Ada sebagian campur, maka jangan berwudu dengan air laut. Tapi hadisnya masih dhaif. Dijelaskan di dalam kitab ini, bukan dari saya ngarang-ngarang. Apa dari pelajaran kita? Ternyata neraka jahanam itu saat ini ada wujudnya. Dan Rasulullah mengatakan hal itu terlindungi, tertutupi oleh lautan. Kalau dilihat dari cerita dari seorang raja agung Iskandar Zulkarnain tadi. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sepantasnya, sepatutnya, sewajarnya dengan realita yang sudah ada, berita yang sudah ada, kita disarankan untuk memohon, berusaha, beramal, beribadah untuk berlindung dari jahanam ini. Walaupun dengan amalan yang sekecil apapun berusaha. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, hindarilah, lindungilah diri kalian walaupun hanya dengan sebutir biji kurma. Artinya apa? Kalau ada kesempatan untuk bersedekah, walaupun sebutir biji kurma, sedekahkanlah untuk meminta berlindung dari jahanam, dari neraka. Jadi kalau ada kesempatan sedekah. Alhamdulillah malam ini bukan aja sebutir kurma, tapi kalau lihat sekerantang kurma ini. Jadi saking Rasulullah sayangnya kepada kita, Rasulullah memberikan perintah, lindungi diri kalian walaupun hanya dengan sebutir kurma. Artinya kalau ada kesempatan sedekahlah walaupun itu butir kurma. Kalau kita lihat ada orang sedekah, misalnya kita lewat ada mobil minta-minta, ada masjid, udah tidak usah pikir, sedekah semampu kita. Ada 1.000, 2.000, 2.000, lebih besar lagi, lebih baik. Kenapa? Karena saking ngerinya dan dahsyatnya neraka. Satu dengan sedekah. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Mamin abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'alan nari sab'ina khariqan." Bukhari Muslim. Kalau ada seorang hamba itu berpuasa sehari saja, dia berpuasa karena Allah, di jalan Allah, berpuasa di jalan Allah. Beda orang berpuasa karena diet, nah itu bukan di jalan Allah. Orang berpuasa karena dak enak, itu bukan puasa karena di jalan Allah. Puasa ikut-ikutan berarti bukan puasa karena jalan Allah. Orang puasa, kita puasa dak enak nanti dikiranya ini itu bukan berarti puasa di jalan Allah. Yang Allah kategorikan seorang hamba berpuasa sehari saja karena Allah, di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama sejauh 70 tahun perjalanan.
70 tahun perjalanan jauh berapa itu? Dari sini ke Amerika itu berapa jam itu kan? Berapa jam gitu kan? Jauh pokoknya 70 tahun perjalanan. Itu cuma sehari. Kalau kita puasanya 30 hari Ramadan bertahan, isabilillah ya Allah, aku karena Allah jaga semuanya. Mulut ditahan, pendengaran ditahan, hati ditahan karena Allah. 30 kali 70. 30 hari kali 70 tahun. Berarti hitung sendirilah. Saya mumet juga kalau gitu-gitu terus. Begitu mulianya orang-orang yang berpuasa sehari. Sedekah, puasa. Dan masih banyak lagi amalan-amalan kita yang bisa membuat kita untuk senantiasa menghindarkan diri kita kepada Allah dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah dimanapun berada, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan karena sesuai dengan target kita antara 40 sampai 50 menit kajian kita, sedikit-sedikit kita berusaha. Yang penting kata Ibnu Athaillah, ilmu itu belum menjadikan hasil atau belum berbuah kalau belum diamalkan. Kita juga belum bisa terhindar dari neraka kalau kita belum mengamalkan amalan yang kita sampaikan tadi. Bisa bersedekah, bisa juga kita puasa, bisa juga kita berdoa sehari minimal tiga kali, lebih banyak lebih baik. Atau ketika ada suasana panas mendadak, kita berlindung kepada panasnya neraka jahanam. Ketika dingin, kita pun berlindung dari dinginnya lembah zahir jahanam. Itu semua adalah amalan-amalan yang mampu kita kerjakan sebenarnya. Dan bisa kita lakukan. Tinggal ucap aja, la ilaha illallah, panasnya ya Allah, hindarkanlah Allah aku dari neraka jahanam. Oh, sudah, Allah langsung berfirman ke neraka jahanam. Insya Allah akan dilindungi dan dihindarkan. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jamaah kita, keluarga kita, sahabat kita yang saat ini belum bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan suatu saat bisa berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita Allah curahkan rahmat kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedekah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah lipat gandakan balasannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan keturunannya yang soleh-soleha. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyati solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadhihi al-jama'ah jama'atan marhumah wa la taj'al ba'da tafarruqina tafarruqan madmumah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuhdaha wahdiha subulaha famlaha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wahyiha 'ala ma'rifatik wa mitha 'ala sabil wa mitha 'ala fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan, tutur kata yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Untuk informasi, sengaja malam ini malam kedua kali Pak Hamar sengaja dan pakai sarung, tidak pakai sarung ya, pakai celana karena tidak disuruh. Nah, tadi diminta Pak Haji besok pakai sarung. Berarti insya Allah minggu yang akan datang beliau yang isi karena sudah sanggup pakai sarung katanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.